Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menerangkan pengertian dan tujuan peradaban Islam pada masa modern. Pengertian peradaban Islam pada masa modern. Peradaban Islam pada masa modern merujuk pada perkembangan dan dinamika masyarakat Muslim sejak abad ke-18 hingga saat ini, yang ditandai oleh interaksi intensif dengan dunia barat, munculnya gerakan pembaruan reformasi, serta usaha untuk mengintegrasi nilai-nilai Islam dengan kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan tata kelola modern. Masa modern dalam konteks Islam seringkali dimulai sejak runtuhnya kekhalifahan Turki Utsmani tahun 1924. Masuknya kolonialisme Barat ke dunia Islam serta munculnya tokoh-tokoh pembaru seperti Jamaluddin Al-Afghani, Muhammad Abduh, dan lainnya, yang mendorong umat Islam untuk bangkit dari kemunduran. Tujuan peradaban Islam pada masa modern: 1. Membangkitkan kembali kejayaan Islam. Untuk mengembalikan semangat kejayaan Islam sebagaimana masa keemasan melalui pembaruan pemikiran, pendidikan, dan kehidupan sosial politik. 2. Meningkatkan kualitas umat, mendorong umat Islam agar melek ilmu pengetahuan dan teknologi, serta mampu bersaing dalam era globalisasi tanpa meninggalkan identitas keislaman. 3. Mereformasi pemikiran dan praktik keagamaan, menghapuskan praktik-praktik keagamaan yang tidak sesuai dengan ajaran Islam murni seperti tahayul dan bid'ah, serta membangun pemikiran Islam yang rasional dan kontekstual. Menanggapi tantangan zaman modern, mencari jawaban Islam terhadap isu-isu kontemporer seperti demokrasi, hak asasi manusia, pendidikan, ekonomi modern, dan hubungan internasional. 5. Membentuk masyarakat madani, mengembangkan masyarakat yang berlandaskan nilai-nilai keadilan, toleransi, dan kesejahteraan dalam bingkai Islam. 6. Menjaga identitas dan integritas Islam. Dalam menghadapi pengaruh globalisasi dan sekularisme, peradaban Islam modern berusaha mempertahankan nilai-nilai inti dalam Islam tanpa menutup diri terhadap kemajuan zaman. Dari pengertian di atas ada tokoh-tokoh pada masa modern. Yang pertama adalah Rashid Ridho 1865 sampai 1930 Masehi. Rashid Ridho adalah seorang pemikir dan intelektual muslim yang lahir di Mesir. Dia dikenal sebagai salah satu tokoh utama gerakan reformasi dalam dunia Islam pada awal abad ke-20. Pemikiran dan pengaruh memiliki dampak yang signifikan dalam memperbarui pemahaman dan praktik Islam pada masanya. Rashid Ridho tumbuh dalam lingkungan yang konservatif dan terpapar pada pemikiran tradisionalis. Namun dimulai mengembangkan pandangannya lebih progresif setelah melakukan perjalanan ke berbagai negara dan berinteraksi dengan intelektual dan pemikiran Barat. Rashid Ridho tertarik pada gagasan-gagasan modern, ilmu pengetahuan dan prinsip-prinsip keadilan sosial. Salah satu karya terkenal Rashid Ridho adalah majalah Al-Manar atau The Lighthouse yang didirikan pada tahun 1898. Majalah ini berfungsi sebagai platform bagi Rashid Ridho untuk menyampaikan gagasan tentang pembaruan dalam Islam. Di dalamnya, ia membahas berbagai isu termasuk hubungan antara Islam dan ilmu pengetahuan, peradaban politik, ekonomi, dan hukum. Pemikiran Rashid Ridho secara umum bertujuan untuk mengatasi kemunduran yang dialami oleh umat Islam pada masa itu. Dia menekankan pentingnya pendidikan, pembaruan hukum Islam, pemahaman yang lebih rasional dan kontekstual terhadap ajaran agama, serta mengakui kebebasan individu dalam interpretasi Islam. Rashid Ridho juga mengkritik kebuntuan intelektual dan dogmatisme yang ada dalam masyarakat Muslim pada waktu itu.
Pengaruh Rashid Ridho dalam dunia Islam sangat luas. Pemikirannya mempengaruhi banyak kalangan di dunia Muslim, terutama di Timur Tengah dan Asia Tenggara. Dia menjadi salah satu tokoh penting dalam gerakan reformasi Islam dan dikenal sebagai pendukung paham modernis dalam agama. Kontribusinya dalam mempromosikan pendidikan, peradaban, dan interpretasi lebih kontekstual terhadap Islam terus dirasakan hingga saat ini. Meskipun ada juga kritik terhadap pemikiran Rashid Ridho, terutama dari kalangan konservatif, pengaruhnya sebagai berbagai reformis dan dunia Islam tetap signifikan. Dia telah memberikan sumbangan penting terhadap upaya pembaruan dan pemikiran yang lebih terbuka dalam agama Islam, serta mempengaruhi generasi-generasi berikutnya dalam melihat Islam sebagai agama dan relevan dengan zaman mereka. Jamaluddin Al-Afghani pada tahun 1838 sampai 1897 Masehi. Jamaluddin lahir di Qutuz, Afghanistan pada tahun 1838 Masehi dan meninggal di Istanbul 1897 Masehi. Jamaluddin adalah pemimpin pembaharuan Islam yang tempat tinggal dan aktivitasnya itu berpindah-pindah. Jamaluddin merupakan seseorang yang cerdas. Pada usia 18 tahun, ia sudah menguasai berbagai kedisiplinan keilmuan. Pokok pemikiran Jamaluddin yaitu ada beberapa, dan antara lain yaitu: 1. Penyebab kemunduran Islam. Yang kedua, menanggapi ide Islamisme yaitu pohon yang bertujuan mempersatukan seluruh umat Islam di dunia. Dan yang ketiga, antara laki-laki dan perempuan memiliki kedudukan yang sama. Dan yang terakhir itu berusaha mengubah sistem pemerintahan menjadi demokratif. Dan tokoh yang keempat yaitu Muhammad Abdul. Muhammad Abdul itu mempunyai nama lengkap, yang nama lengkap adalah Muhammad Abdul Hasan Haitullah. Lahir di Mahalid Nais, Surban Haid al-Bahon pada tahun 1849 Masehi dan masih keturunan umat Umar bin Khattab, dan garis ibunya ia melanjutkan ke Universitas Al-Azhar Kaito pada tahun 1866. Pokok pemikiran Muhammad Abdul yaitu salah satunya dalam bidang pendidikan. Ia ingin mengembangkan agar semua orang itu bisa mempunyai pendidikan yang layak. Dan yang kedua yaitu pintu istihad. Dan yang ketiga itu Islam adalah ajaran rasional yang sejalan dengan akal. Dengan akal maka ilmu pengetahuan semakin maju. Dan yang terakhir adalah kekuasaan negara hancur dinataks dengan konstitusi yang dibuat oleh negara yang bersangkutan.